Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tampang lintang dan analisis aktivasi neutron. Ini adalah bagian dari materi reaksi nuklir yang PowerPoint-nya sudah saya lampirkan pada Google Classroom. Karena ini soal-soal hitungan, maka saya perlu memberikan penjelasan lebih lanjut. Jadi untuk penampang lintang atau tampang lintang ditinjau dari istilahnya mungkin Anda membayangkan seperti suatu luasan, ya. Namun di sini sebenarnya secara fisik itu bukan luasan. Jadi tampang lintang di sini pengertiannya adalah kebolehjadian. Kebolehjadian sebuah partikel penembak akan menghasilkan suatu reaksi nuklir. Satuan dari penampang lintang adalah barn, di mana satu barn itu nilainya sama dengan 10⁻²4 cm persegi. Nah, kebetulan di sini memang satuannya cm persegi. Jadi kenapa ini disebut tampang lintang? Nah, tampang lintang sendiri ini merupakan fungsi dari target, macam, dan energi penembak. Nah, pada target yang tipis, maka nanti berlaku rumus ini. RI sama dengan tau ln X, di mana R adalah jumlah total dari proses-proses tertentu yang terjadi dalam target persatuan waktu, L adalah jumlah partikel penembak persatuan waktu, N adalah jumlah inti target per sentimeter kubik, X adalah tebal target, kemudian tau adalah penampang lintang untuk proses tertentu yang dinyatakan dalam sentimeter kuadrat. Nah, ada lagi rumus yang lain untuk tampang lintang atau tau ini. Jadi, suatu reaksi nuklir itu jika mempunyai flux N, fluxnya adalah N per sentimeter persegi per detik. Flux itu berarti seperti aliran begitu ya. Kemudian mengandung C inti atom. C inti atom per sentimeter kubik dan jangkauannya adalah dx, maka nanti mengikuti persamaan diferensial min dx sama dengan n tau c dx. Kalau diintegralkan, maka nanti akan diperoleh rumus seperti ini. Nah, ini ya. Ini ya. Nah, kemudian bentuk lainnya adalah ini. Nx sama dengan N0 eksponen atau E pangkat min tau Cx, di mana Nx adalah intensitas radiasi nuklir setelah menembus sasaran, NO adalah intensitas radiasi nuklir sebelum menembus sasaran, NO min Nx adalah radiasi yang berinteraksi dengan inti sasaran, dan C jumlah inti per sentimeter kubik materi, tau tampang lintang, dan Tx adalah tebal sasaran. Jadi kalau ini Anda juga bisa menuliskan begini ya, N sama dengan N0 eksponensial min tau Cx. Ya. Nah, ini untuk rumus ini lebih praktis ya, sehingga nanti kita akan berikan contoh menggunakan rumus yang ini, yang terakhir ini. Nah, banyaknya radiasi nuklir yang berinteraksi dengan inti atom materi sasaran berarti mula-mula dikurangi setelah mengenai sasaran. Nilainya berarti sama dengan N0 dalam kurung 1 min eksponensial min tau Cx. Ya. Jari-jari inti nuklida berat itu adalah 10⁻⁻12 cm, maka luas tampang geometri inti itu adalah 1 barn. Nah, setiap reaksi nuklir menghasilkan
penampang lintang reaksi tersendiri yang tergantung pada jenis partikel, kemudian jenis nuklida, dan energi radiasinya. Ini adalah contoh soalnya. Reaksi pembentukan AU198 dari AU197 dengan penembakan neutron berdasarkan reaksi N-gamma. Ini ya. Nah, tampang lintang reaksinya adalah 99 baren. Nah, tebal sasarannya itu 0,3 cm, kemudian luasannya 5 cm kubik, dan fluksnya, flux neutron itu adalah 10⁻⁷ cm min 2 detik min 1, kemudian massa atomnya 197,2. Kemudian di sini massa jenis dari AU itu 19,13 gram per cm kubik. Nah, ini ditanya, berapa inti AU198 yang terjadi? Ya, yang terjadi berapa? Jadi di sini inti yang terjadi berarti inti yang berinteraksi dengan materi. Nah, inti yang berinteraksi dengan materi tadi apa? Anda bisa lihat di sini. Ya. Nah, jadi di sini untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita pertama kali menentukan N0 dulu. Ya. N0 itu nilainya sama dengan flux kali luasan. Jadi di sini ya N0 nilainya 5 kali 10, ini kan coret, kali 10⁻⁷ neutron per detik, berarti ya. Nah, kemudian C itu adalah jumlah inti ya, jumlah inti dari AU197 ya. Itu nilainya sama dengan 5,89 kali 10⁻22 inti. Ya, AU197 tiap cm kubiknya. Ya. Kemudian X-nya 0,3, kemudian tampang lintangnya adalah 99 kali 10⁻⁷ min 24 cm persegi. Karena tadi kita sudah memiliki rumus N0, ya ini ya, N0 min NX sama dengan N0 dalam kurung 1 eksponensial min to CX, maka nanti inti AU198 yang terjadi adalah N0 min NX. Ya. Tinggal masukkan saja nilai-nilainya ke sini sehingga diperoleh N0 min NX adalah 4,1 kali 10⁻⁷ inti AU198 per detik. Jadi untuk reaksi penembakan ini tiap detik akan dihasilkan AU sebanyak 4,1 kali 10⁻⁷ dari ya AU197. Oke, saya kira sudah jelas ya ini ya. Kalau belum jelas nanti silahkan ditanyakan di Google Classroom. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis aktivasi neutron. Ya, analisis aktivasi neutron merupakan cara analisis yang banyak diterapkan dan mempunyai kepekaan yang sangat tinggi. Analisis ini didasarkan pada reaksi dengan neutron dan dihasilkan gamma. Tujuannya adalah untuk menentukan kadar unsur dalam jumlah yang kecil. Ya. Dalam teknik ini, suatu cuplikan yang akan ditentukan dibuat aktif dengan penyinaran neutron. Dan terjadilah suatu isotop yang bersifat radioaktif dan dapat dideteksi aktivitasnya dengan alat pencacah. Ya, ini jadi ini untuk menganalisis bahan-bahan yang jumlahnya sangat sedikit ya dengan cara
ditembaki dengan neutron, kemudian nanti akan menghasilkan suatu radiasi yang nanti radiasinya itu dihitung aktivitasnya berapa. Nah, syaratnya adalah tampang lintang tinggi agar transmutasi banyak terjadi dalam waktu yang pendek dan fluksnya cukup. Kemudian hasil penyinarannya harus ini bersifat radioaktif sehingga bisa dicacah. Nah, kemudian juga harus memiliki waktu paruh yang cukup panjang sehingga memberikan cukup ya untuk bisa mencacah itu. Tapi di sini cukup pendek untuk memberikan aktivitas yang cukup tinggi. Jadi aktivitasnya harus jelas, kemudian tapi waktu paruhnya sedang gitu ya, panjang, cukup panjang. Nah, ini adalah rumus aktivitas nuklida yang digunakan untuk analisis aktivasi berdasarkan penembakan neutron atau analisis aktivasi neutron. Di mana di sini A sama dengan NP Toro. Di mana rho-nya sama dengan 1 min eksponen min lambda T. Di sini ya. Di mana rho di sini, rho adalah faktor pertumbuhan tergantung pada lambda dan T, kemudian A itu adalah aktivitas nuklida yang terbentuk, ya ini dalam satuan dps, ya, disintegrasi per second. Kemudian N itu adalah jumlah atom dari unsur yang ditembak, ya, ini yang akan dicari. Kemudian P itu adalah fluks neutronnya, dan Tau adalah tampang lintangnya. Biasanya pada praktek menggunakan zat standar yang sudah diketahui T setengahnya. Ya. Dan diperlukan supaya Tau, P itu sama nilainya. Ya. Nah, kalau sama kan berarti nanti kita bisa mendapatkan bahwa A1 per A2 nilainya sama dengan N1 per N2. Atau apa? Aktivitas 1 dibanding dengan aktivitas kedua, nilainya sama dengan N1 dibanding N2. Jadi ini membandingkan saja ya, dengan cara membandingkan. Itu kalau menggunakan zat standar. Ya. Nah, ini contohnya. Berapa milikuri dari Mn 56 yang terjadi pada iradiasi 2 gram MnO2 selama 5,2 jam dalam reaktor nuklir dengan fluks 10⁻⁵ cm-2 detik-1 dengan T setengah dari Mn56 adalah 2,6 jam. Tampang lintangnya 13,3 bar. Nah, berarti di sini kita harus menghitung apanya dulu. N, ya betul, N. N-nya berapa? Ya. N-nya berapa? N dari Mn ini, Mn55. Ya. Kemudian nanti Mn55 akan menjadi Mn56 kan ya. Nanti yang terjadi karena jadi Mn55 ditembak dengan netral kan jadinya Mn56. Nah, di sini berarti beratnya tahu, kemudian setelah itu akan diketahui jumlah intinya. Nah, tinggal masukkan nilainya ke sini. Nah, setelah dimasukkan nanti akan diperoleh nilai bahwa aktivitasnya adalah sama dengan 3,73 kali 10 sampai pangkat min 4 milikuri. Ya. Jadi ini aktivitasnya diketahui, aktivitasnya yang diketahui. Ya. Nanti soal lain bisa jadi, maaf, ini aktivitasnya yang ditanyakan. Soal lain bisa jadi nanti N-nya yang ditanyakan. Gitu ya. Jadi aktivitasnya diketahui, kemudian N-nya berapa. Ya. Oke, saya kira itu ya. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut untuk
analisis aktivasi neutron ini. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.